Kita mulai ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak saudara sekalian, ibu yang berbahagia, mari senantiasa tahan intinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan sholat isya dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga yaumul qiyamah. Bapak saudara sekalian yang saya hormati, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang surat Al-Lail dan malam hari ini kita lanjutkan. Yang jelas perlu kita garis bawahi bahwa di dalam surat Al-Lail ini yang kemarin kita bahas yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yang mana sumpahnya Allah ini adalah menggunakan makhluknya demi malam, ya, demi siang, demi penciptaan laki dan perempuan, gitu kan, ya, bahwa sungguhnya yang namanya usaha dilakukan oleh manusia itu adalah bermacam-macam, yang mana intinya adalah fa'amman atau wattaqo. Ini yang paling penting kita garis bawahi. Ada 3 amalan yang mana ketika kita amalkan maka Allah kasih kemudahan itu untuk menjalankannya, yaitu apa? Fa'amman atau wattaqo, barang siapa yang suka memberi kemudian bertakwa kepada Allah dan membenarkan dengan adanya syariat Islam ini, dengan akidah Islam itu, dengan adanya hari akhirat, begitu ya, maka Allah fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan berikan kemudahan untuk menuju kepada kemudahan. Jadi artinya Allah akan memudahkan sesuatu yang memang Allah takdirkan untuk mudah untuknya, yang mana ketika hidupnya itu berarti dia suka memberi, ya, mengamalkan ketakwaan pada Allah Ta'ala dan membenarkan adanya syariat Islam atau keimanan yang ada. Kebalikannya, wa amman bakhila wastaghna, dan apabila ada orang yang bakhil kemudian merasa dirinya cukup, artinya adalah dia tidak butuh dengan yang lainnya, begitu ya, dengan kesombongan dan ketakaburannya, begitu. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya kejelekan atau adanya sesuatu yang benar yaitu syariat Islam, mendustakan, dia nggak percaya itu dengan ajaran syariat Islam, maka fasano yassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkan untuk menuju kepada kesukaran. Jadi ketika melakukan satu amalan negatif ini, maka juga Allah memberikan kemudahan menuju kepada kesukaran yang ditempuhnya tadi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, jadi tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya harta yang dimilikinya itu, ya, jadi artinya adalah penuh dengan kebinasaan, tidak ada manfaatnya. Nah, pada malam hari ini, yaitu sebagai penutup surat Al-Lail, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna alaina lal huda wa inna lanal alal akhiratal ula fa'angdzartukum naron taladza. Inna alaina, sesungguhnya atas kamilah, kata Allah, yaitu lal huda, yaitu yang namanya petunjuk, wa inna lana, dan sesungguhnya milik kamilah, lal akhirata, yang namanya kehidupan akhirat, wal ula, dan kehidupan dunia. Fa'angdzartukum, aku, kata Allah, memberikan peringatan kepada kalian semuanya, yaitu naron taladza, api yang menyala-nyala, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yaitu dengan adanya api yang menyala-nyala, berarti artinya adalah neraka. Kemudian berikutnya, ini perkataannya dulu saya terjemahkan, ya, la yaslaha illal asqa, tidak akan masuk di dalam api yang menyala-nyala tadi kecuali orang yang al-asqa. Al-asqa itu adalah orang yang paling celaka. Siapa itu orang yang paling celaka? Yaitu alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang senantiasa mendustakan agama Islam ini, yang mendustakan syariat Islam,
wa tawalla, dan berpaling dengan tata cara aturan kebenaran yang ada. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak ya yang namanya orang yang paling celaka tadi itu akan dijauhkan ya, atau istilahnya wa sayujannabuhal atqa, mohon maaf. Jadi kami akan menjauhkan dari api yang menyala itu adalah bagi orang yang al-atqa, yaitu orang yang paling bertakwa. Jadi kata Allah bahwa kami kelak akan menjauhkan yang namanya api yang menyala tadi, yaitu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang senantiasa memberi, yaitu dengan harta yang dimilikinya, yatazakka dalam rangka untuk mensucikannya, membersihkannya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seseorang pun di sisinya itu adalah dari nikmat yang ada, tujza itu minta untuk dibalas, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali berkeinginan untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, yaitu Tuhan yang paling maha tinggi. Wala sawfa yardha, dan kelak dia akan mendapatkan keridhaan, artinya Allah ridho, dia pun juga mendapatkan keridhaan. Baik, saudara rahimakumullah, mari kita bahas per ayat yang sudah saya terjemahkan tadi. Di sini dikatakan bahwa inna alaina lal huda, ai innal huda al mustaqimu tariquhu yusilu ilallahi wa yudni man ridahu. Jadi yang dimaksud di sini adalah sesungguhnya kami akan berikan petunjuk, bahwa yang namanya petunjuk yang lurus itu adalah senantiasa sampai kepada Allah Ta'ala dan akan mendekatkan diri untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk itu adalah petunjuk jalan yang lurus, yang mana jalan itu menuju kepada Allah Ta'ala dan menuju kepada kedekatan diri untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Kebalikannya, wa amma dhalal faturku masdudatun anillah, sedangkan yang dimaksud dengan ad-dhalal yaitu kesesatan, yaitu jalan yang tertutup anillahi dari Allah Ta'ala, la tusilu sahibuha illa lil adzabi syadid, ya, tidak akan sampai orang yang mengamalkan atau mendapatkan jalan yang sesat tadi kecuali yaitu siksa yang sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, saya tegaskan ulang di dalam ayat yang lain atau istilahnya dalam tafsir yang lain bahwa sungguhnya kamilah yang berhak untuk memberikan hidayah. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan makhluknya ternyata tidak hanya sekedar menciptakan begitu saja, tapi juga Allah kasih petunjuk itu bagaimana makhluk tadi bisa eksis, makhluk tadi bisa hidup, makhluk tadi bisa bagaimana melangsungkan kehidupan dan sekaligus perkembangbiakannya, dan Allah kasih petunjuk semuanya, semua makhluknya Pak, termasuk diri kita Pak ya. Makanya kalau kita perhatikan makhluk yang ada di sekitarnya, misalnya di sekitar kita ini, yaitu apa, misalnya kita ngingu ayam ketika bertelur dan telurnya dia ngerame sekitar 21 hari kemudian menetas, ternyata saat ayam itu menetas Allah pun kasih petunjuk bagaimana ayam tadi bisa eksis, ya, bisa makan, yaitu ketika kemudian menetas dan kemudian bisa jalan gitu ya, Allah siapkan itu bagaimana supaya si ayam ini, ya, anaknya ayam namanya apa? Kodok. Dulu ketika kecil kita suruh ngapalkan Pak ya, kita masih ingat Pak ya, zaman SD itu Pak, kalau nggak hafal itu kita suruh berdiri itu di kelas itu, zaman dulu itu Masya Allah guru kita itu ya, tapi betul-betul masih kelingan gitu, masih ingat. Jadi ayam itu ketika sudah kemudian menetas, Allah takdirkan di situ sudah siapkan yang namanya kaki-kakinya itu, ya, jari jemarinya untuk mencari makanan, ya, bagaimana mendapatkan binatang kecil dan kemudian bisa dimakan. Ini petunjuk Allah itu. Maka kewajiban Allah di sini katakan kalau makna mudahnya itu inna alaina, sesungguhnya atas kamilah. Ahli tafsir mengatakan ya sesuatu yang memang wajib bagi diri Allah Ta'ala adalah ketika sudah menciptakan maka Allah kasih petunjuk itu, hidayah bagaimana makhluk tadi bisa hidup. Contoh ayam tadi ya. Kemudian kita lihat binatang yang lain pun sama Pak. Ya, jadi kalau ketika kita lihat bagaimana binatang dari perut yang telah dilahirkan yang makhluk mamalia ya, kemudian itu pun juga sudah mulai dilatih, kamu tahu itu bagaimana supaya tetap hidup. Ketika sapi itu melahirkan anaknya, kemudian sang anak pedet tadi ya, kemudian bagaimana bisa minum atau bisa menyusui induknya gitu ya, Allah kasih petunjuk itu ya. Tapi kalau yang diopeni, diingoni oleh Pak petani kita, yaitu
di desa-desa itu biasanya dibimbing juga oleh Pak Petani. Itu kan seneng ya ketika pedetnya lahir itu, karena otomatis ketika pedet lahir apa Pak? Secara materi berarti apa? Mendapat keuntungan gitu kan. Kalau di desa itu kan ada istilah gaduh Pak ya, kadang-kala ada orang yang punya uang tapi kan nggak bisa mengembangkannya, kemudian dibelikan sapi, dan sapi ini kemudian diberikan pada Pak Petani untuk diopeni itu. Dan petani zaman dulu Pak, kalau saya teringat masa kecil saya itu adanya sapi itu tidak hanya sekedar dikembangbiakkan, tapi juga untuk mengolah apa? Sawahnya Pak. Ya mungkin Bapak pernah menyaksikan ya orang itu untuk geluku, untuk brujul kalau tempat saya itu Pak. Ya, jadi ketika yang namanya pedet tadi lahir, itu Pak Petani itu senangnya kan main. Ya, di samping kemudian dia mendapatkan secara materi, ini coro istilah Jawa itu mendapatkan apa Pak? Rojo koyo itu jenisnya diantaranya ya Pak, sapi seperti ini. Ya, jadi kemudian itu kita lihat pedet itu ya tahu Pak bagaimana menyusui bunda, ya ibunya itu ya, induknya, dan oleh Pak Petani kadang-kala dibimbing juga bagaimana bisa hidup. Jadi artinya adalah Allah fasilitasi bagaimana makhluknya yang telah diciptakan itu kemudian bagaimana bisa eksis, bisa hidup. Nah ini artinya adalah petunjuk Allah Ta'ala. Nah khusus untuk ayat ini memang dikatakan bahwa innal huda al mustaqimu turquh. Jadi artinya petunjuk di sini adalah menuju kepada jalan yang lurus, yang mana menuju kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan untuk mendapatkan ridhonya. Ini Pak, kita penting sekali Pak, terutama ini sekarang kita perlu muhasabah. Ini kita yang sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2024 ya, akan memasuki 2025. Apa Pak yang harus kita lakukan? Mari kita perhatikan Pak, ternyata Allah Ta'ala itu memberikan petunjuk kepada kita sekalian, yaitu dalam surat Al-Hasyr Pak. Ini kita coba istilahnya mempersiapkan tahun 2025 Pak. Jadi Allah itu berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 bahwa kita ini suruh nyiapkan diri betul untuk menyongsong masa depan itu dengan kalimat yang indah dan sebutan yang mesra Allah kepada kita sekalian, yaitu dengan kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik Pak, saya terjemahkan ya. Wahai orang yang beriman, kata Allah, ya, hendaklah setiap jiwa pribadi manusia itu memperhatikan maqaddamat, apa yang telah lalu, apa yang telah dikerjakan di masa lalu, ligot untuk menyongsong masa yang akan datang. Kalau tafsirnya memang di situ adalah akhirat Pak. Jadi wahai orang beriman, yaitu hendaklah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian semuanya, dan hendaklah setiap diri pribadi manusia itu senantiasa melihat apa yang telah dilakukannya untuk menyiapkan di masa yang akan datang. Ya, masa yang akan datang yang dekat itu ya kita lihat, yaitu tahun depan itu ya tahun 2025. Kita lihat bagaimana di tahun yang lalu, ibadah kita bagaimana, tingkah laku kita bagaimana, perbuatan kita ini dalam berakhlakul kalimat tetangga bagaimana, kita memperlakukan orang tua kita bagaimana. Wah, kita evaluasi semuanya, kita perhatikan betul. Nah, kalau memang ada sesuatu yang nggak pas, kalau memang ada sesuatu yang malah kita menyalahi, bahkan membuat dosa dan maksiat, nah kita tinggalkan. Kita siapkan di tahun 2025, berarti kita tinggalkan itu yang negatif. Baik, jadi Allah memberikan aset kepada kita seperti itu. Jadi ternyata syariat Islam itu khususnya adalah Al-Quran secara langsung memberikan kepada diri kita untuk menjadi manusia yang senantiasa selalu memplanning masa depannya. Jadi kita ini sebagai manusia yang diberi karunia akal oleh Allah SWT, ternyata boleh yang namanya pasrah kepada Allah Ta'ala itu memang syariat Islam, tapi kepasrahan itu harus diawali dengan adanya usaha. Termasuk bagaimana menghadapi tahun 2025, kita pasrah juga kepada Allah. Tapi planning bagaimana menghadapi 2025 itu juga harus kita lakukan. Baik, Bapak yang hormati, jadi artinya adalah memang Islam betul-betul syariat yang lengkap sebagai pedoman hidup kita insya Allah. Nah, termasuk ayat ini dikatakan bahwa Allah itu bertanggung jawab penuh bagaimana memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada hambanya, kepada manusia dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya petunjuk atau hidayah ini memang ada petunjuk yang secara hakiki, yaitu Allah yang berhak dan berkuasa untuk memberikan hidayah tersebut.
Tapi makna untuk diri kita ketika kita memberikan arahan, ketika kita memberikan petunjuk ya kepada anak-anak kita, kepada istri, kepada murid kita ya, kepada teman-teman kita, itu juga hidayah juga, tapi sifatnya adalah petunjuk arahan yang sifatnya manusiawi. Tapi kalau yang sifatnya istilahnya ukhrawi atau sifatnya transendental atau sesuatu yang sifatnya khusus gitu ya, itu hidayah adalah yang berhak Allah Ta'ala. Itu milik Allah Ta'ala, bukan manusia biasa. Makanya hadirin rahimakumullah, pernah saya sampaikan di saat paman Abu Thalib wafat, meninggal dunia, jelang wafat meninggal. Itu kan Rasulullah mengendaki bagaimana paman Abu Thalib ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kan Allah nggak ngizinkan. Buktinya apa? Nanti kita lihat, silakan Bapak buka surat Al-Qasas ayat 56. Jadi di situ di saat jelang wafatnya paman Abu Thalib, sebelah kanan itu ada Rasulullah membisikkan, yaitu ucapkanlah wahai paman kalimat yang sederhana, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan kalimat itu aku akan membantu atau istilahnya memberikan syafaat pertolongan kelak ketika nanti di hadapan Allah Ta'ala. Tapi paman Abu Thalib pun saat itu di sebelah kirinya ada saudara-saudara yang lain, yaitu paman Abu Lahab, ya, Abu Jahal, kemudian Abu Sofyan itu ya, Tri Abu itu Pak, itu ada di sebelah kirinya, membisiki juga, masa kamu percaya dengan keponakanmu itu ya, kenapa kamu tidak ikut kepada nenek moyang ajaran kita kan gitu. Baik, jadi artinya dua yang ada di samping kanan kiri ini memberikan bisikan positif dan bisikan negatif. Ternyata Allah kemudian tegur Pak dalam surat Al-Qasas 56 tadi, yaitu dengan kalimat apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad itu la tahdi, kamu itu tidak bisa memberikan petunjuk hidayah man ahbabta, kepada orang yang telah engkau cintai. Jadi engkau ya Muhammad tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada orang yang telah engkau cintai. Walakinnallaha, akan tetapi Allah yahdi may yasha, yaitu Allah akan berikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini menjadi dasar bagi kita sekalian, Bapak, saudara-saudara, Ibu yang saya hormati, bahwa kita ini ngajak orang berdakwah gitu ya, untuk kepada kebaikan, tugas kita mengajak. Sementara yang berikan hidayah petunjuk siapa? Allah. Takmir kita ini di musola ini ya, tugasnya adalah memakmurkan musola ini dan bagaimana mengajak jamaah supaya hadir di musola untuk aktivitas di musola. Tugas kita adalah mengajak. Berkenaan dengan bagaimana hadir atau tidak, itu faktor apa Pak? Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak gugur kewajibannya. Ya, kita ini sebagai pengurus ya mengajak ya, woro-woro, memberikan undangan, memberikan semangat ya. Tapi memang Allah lah yang akan memberikan hidayah petunjuk kepada orang tersebut atau jamaah untuk hadir bersama-sama. Nah, termasuk ketika kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya positif kepada jamaah kita, ya, kemudian apakah dilakukan atau tidak, itu pun juga Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada orang tersebut. Baik, ini menunjukkan bahwa inna alaina lal huda, sungguhnya atas kamilah, yaitu yang namanya memberikan hidayah kepada hambanya. Baik, bahasa yang saya hormati, kemudian lanjutannya adalah wa inna lana lal akhirata wal ula, dan milik kamilah kata Allah. Wa inna lana, wa inna, dan sungguhnya lana, milik kami kata Allah, yaitu yang namanya lal akhirata wal ula, kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Ya, biasanya kan dunia dulu baru akhirat, tapi ini kenapa kok akhirat dulu baru dunia? Karena ketika ayat ini turun Pak, banyak orang kafir Quraisy, masyarakat itu masih belum percaya dengan akhirat atau percaya dengan adanya Rasulullah SAW. Maka ditegaskan bagaimana kehidupan akhirat di dalam ayat ini diawalkan daripada kehidupan dunia. Sungguh kami memiliki yang namanya kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Memiliki apa maksudnya? Yaitu mulkan wa tasarrufan laisa lahu fihi ma musyarikun fal yarghibuna ilaihi fit talab wal yanqati wa raja'uhum ya anil makhluqin. Artinya adalah bahwa Allah memiliki akhirat, Allah yang memiliki dunia adalah mulkan wa tasarrufan laisa lahu fihi ma musyarik, yaitu kepemilikannya dan pengaturannya tentang akhirat dan dunia tidak ada musyarikun, tidak ada sekutu, tidak ada yang nemeni, tidak ada. Memang ya hanya Allah yang esa saja. Oleh karena itu, fal yarghab al-raghibuna ila fit talab, oleh karena itu hendaklah orang yang berkeinginan untuk bagaimana mendapatkan keridhaan Allah ini, ya, bagaimana betul-betul mendekat hanya kepada Allah Ta'ala, ya.
wal yang qati urujahum anil makhlukin, dan bagaimana harus memutus atau istilahnya harapannya untuk mendapatkan kehidupan yang baik tadi dari makhluk-makhluk yang ada. Jadi artinya adalah karena yang memiliki dunia dan akhirat, yang memiliki akhirat dan dunia itu adalah Allah Ta'ala, dan yang mengatur adalah Allah Ta'ala, maka diri kita semuanya diharapkan atau diminta oleh Allah Ta'ala pada ayat ini, yaitu memohon mendekat kepada Allah, ya. Jangan sampai kita ini mendekat kepada selain Allah, ya, atau bahkan kita berharap hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk atau kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang ngatur Pak di akhirat maupun di dunia ini adalah Allah Ta'ala. Bahkan makhluknya Allah, ya, tentang bagaimana tata surya yang ada di sekitar kita semua begitu rapinya, ya, tidak ada perselisihan atau tidak ada apa namanya garis edar yang menyeleweng dari aturannya Allah Ta'ala, tidak ada, ya. Itu merupakan bahwa Allah adalah yang mencipta dan Allah yang mengatur, dan itu adalah milik Allah Ta'ala. Itu membuktikan wa inna lana lal akhirata wal ula. Kemudian berikutnya fa'angdartukum naron taladho ay tasta'iru wa tatafaqqad. Artinya adalah maka aku memperingatkan kepada kalian semuanya. Memperingatkan apa? Yaitu ada naron taladho, yaitu ada api yang menyala-nyala. Jadi api yang begitu kobarannya itu menakutkan, ya, taladho, menyala-nyala, berkobar-kobar. Jadi kata-kata tasta'iru wa tatawaqqat itu artinya berkobar-kobar, api yang menyala-nyala besar. Jadi Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya Pak, yaitu peringatan ada api neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal asqa, tidak akan masuk di dalam api neraka tadi itu kecuali orang yang al-asqa, orang yang memang dikatakan ayat ini adalah orang yang paling celaka. Tidak hanya celaka Pak, yang paling celaka. Siapa itu orang yang paling celaka? Ayat berikutnya alladzi kadzdzaba bil khair, yaitu orang yang mendustakan kebaikan-kebaikan yang ada. Wa tawalla anil amri, dan berpaling dari perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang siapa saja di dunia ini yang mendustakan tentang kebaikan, ya, dan berpaling tidak mau menjalankan perintahnya Allah, Allah siapkan itu yang namanya apa tadi? Naron taladho, api yang menyala-nyala, api yang berkobar-kobar, ya, na'udzubillah min dzalik. Kebalikannya, ya, wasayujannabul atqa, kami kata Allah akan menjauhkan bagi orang-orang yang al-atqa, orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling celaka itu adalah didekatkan dengan naron taladho yang menyala-nyala, tapi bagi orang yang bertakwa Allah akan jauhkan itu. Siapa itu? Nah, siapa ini? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang mana selalu menunaikan atau memberikan malahu, hartanya, ya, untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan adanya zakat, ya, sedekah, ya, infak dan seterusnya. Itu adalah fungsinya ia tazakka, untuk mensucikan dirinya maupun untuk mensucikan harta yang dimilikinya. Ini Pak, kita perhatikan ayat ini Pak. Jadi Allah akan menjauhkan Pak, yaitu dari api yang menyala-nyala tadi, yaitu bagi orang yang senantiasa yu'ti malahu yatazakka, orang yang senantiasa memberikan atau menafkahkan atau istilahnya mensodakkan, menzakatkan sebagian hartanya itu, yaitu yatazakka dalam hal untuk mensucikan dirinya dan juga mensucikan apa namanya hartanya. Bi ayyakuna qasduhu bi tazkiyatu nafsihi wa tadhhirha min adz-dzunub wal 'uyub qasidan bi wajhallahi ta'ala. Nah, ini tafsirnya itu. Yaitu keinginannya, niatnya orang yang senantiasa tadi memberikan harta bendanya tadi, itu adalah tazkiyatun nafsi, untuk mensucikan nafasnya, jiwanya, ya. Wa tadhhiruha minadz-dzunub, dan membersihkan dari dosa-dosa yang ada, wal uyub, dan aib-aib yang ada. Qasidan bihi wajhallahi ta'ala, yaitu tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji orang, gitu kan, bukan karena disanjung orang, tapi betul-betul dalam mengeluarkan sebagian rezekinya tadi itu adalah
wajhillah, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fadalla hadza ala annahu idza tabanna al-infaq al-mustahib tarku wajib kadainin wa nafaqa wa nahuma fa innahu ghairu masru. Ternyata ayat ini kemudian menjadi dasar Pak dalil menunjukkan bahwa apabila orang yang berinfak ya, yang sifatnya sunnah, kemudian kok meninggalkan yang wajib gitu ya, seperti membayar utang, memberikan nafkah kepada istri dan anak gitu ya, atau berzakat fitrah, itu fa'innahu ghairu masru', berarti itu tidak disyariatkan. Artinya apa Pak? Berarti langkah kita dalam rangka untuk mensucikan diri dan harta kita itu, yaitu kita tunaikan dulu zakat yang sifatnya apa? Wajib dulu gitu ya, kemudian baru yang sifatnya sunnah. Nah, ketika kita sedekah untuk bagaimana memakmurkan musola ini gitu ya, berinfak dalam rangka untuk menjalankan aktivitas musola ini misalnya, ya itu adalah sifatnya sunnah. Tapi ada di balik itu adalah sesuatu yang wajib. Di sini contohnya wajib apa Pak? Dainun Pak? Bayar apa? Utang Pak. Nah, bayar utang itu apa? Wajib. Kemudian nafkah itu memberikan nafkah kepada keluarga. Nah, kemudian kalau masih ada kekurangan atau sisanya itu, baru kita bersedekah infak yang sifatnya sunnah tadi. Ya, termasuk tadi saya katakan jihad fisabilillah sunnah ya, untuk bagaimana kita bersedekah dalam rangka untuk membuat fasilitas umum misalnya, itu sunnah. Artinya yang wajib harus ditunaikan lebih dulu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat ini melanjutkan ya dalam firman-Nya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, ya, dan tidaklah ada seorang di sisinya itu dari nikmat yang ada setelah diberikan tadi tujza, yaitu mendapatkan balasan. Artinya apa? Ada orang yang dalam rangka beribadah sedekah tadi itu tidak ingin mendapatkan balasan. Ya. Artinya apa? Memang betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, sebenarnya dalam ayat ini adalah hadhil ayat in kana mutanawwidhan li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebenarnya ayat ini ditujukan pada saat itu ada peristiwa yang diperagakan oleh sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah dan sekaligus juga mertuanya Rasulullah. Siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq Pak ya. Yang namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini kan sahabat yang dalam hal kebaikannya itu tidak ada yang menandinginya Pak. Ya, termasuk ketika memberikan bagaimana hartanya dalam rangka untuk jihad fisabilillah. Ya, itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengaku itu. Ya, ketika Rasul bersabda, siapakah fakir ini yang sudah bersedekah? Siapakah hari ini yang sudah memberikan makan kepada fakir miskin? Ternyata yang nomor satu angkat tangan ya siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika hijrah misalnya, hijrah Rasul, yang memberikan fasilitas pada Rasulullah bagaimana hijrah ke Madinah gitu ya, harta yang ada disumbangsikan dalam rangka untuk jihad fisabilillah, juga yang paling banyak siapa? Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Maka hadirin rahimakumullah, ayat ini turun itu memberikan sanjungan atau istilahnya toladan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk kita sekalian, bahwa suatu ketika zaman itu adalah Rasulullah ketika dakwah masih Syria, masih secara sembunyi-sembunyi, kemudian pengikutnya juga masih belum banyak, masih minoritas, ada peristiwa yang diperagakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, yaitu ketika membebaskan sahabat yang saat itu disiksa oleh tuannya, namanya Bilal bin Rabah, gitu Pak ya. Ada seorang sahabat yang saat itu statusnya masih budak Pak, yaitu sahabat Bilal bin Rabah, orang Habasyah ya, orangnya hitam gitu ya. Saat itu ternyata karena masuk Islam, kemudian disiksa oleh tuannya, ya, kemudian diancam oleh tuannya, bahkan disakiti Pak. Tuannya ini siapa namanya? Yaitu Umayyah bin Khalaf. Saat itu kemudian meletakkan sahabat Bilal bin Rabah ini di atas sengatan padang pasir yang begitu menyengat gitu ya. Kemudian Umayyah bin Khalaf ini kemudian mengajak pembantu yang lainnya untuk menelentangkan tubuhnya Bilal bin Rabah, dan kemudian di atasnya itu dikasih sesuatu yang berat ya, batu begitu Pak. Tapi saat itu Bilal bin Rabah hanya mengucapkan apa? Ahad. Apa artinya ahad itu?
yaitu Esa, yaitu Zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitnya Bilal secara fisik, tapi dirasakan penuh kebahagiaan secara batin, secara spiritual, karena masih berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW, walaupun disiksa sampai seperti itu. Nah, kemudian tahulah yang namanya Abu Bakar Siddiq tadi, dan kemudian membebaskan, Pak, ya, nembung istilahnya, menyampaikan kepada tuannya, yaitu untuk bagaimana Bilal bin Rabah itu diminta, ya, dengan kompensasi apa? Otomatis dibayar, Pak, dengan bayaran yang di atas kebiasaannya. Ya, berarti harta yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq itu dalam rangka untuk membebaskan Bilal bin Rabah, yaitu digunakan, ya, dalam rangka untuk bagaimana Bilal selamat dari siksaan dan bersama-sama dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, inilah kemudian ayat ini turun, Pak, bahwa seorang yang memberikan harta kayanya dalam rangka jihad fisabilillah itu tidak butuh yang namanya tujza, balasan di dunia. Akan tetapi yang namanya sahabat Abu Bakar Siddiq ini adalah illabtigha'a wajhillah, ya, wajhi rabbil ala. Jadi Abu Bakar Siddiq adalah dalam rangka untuk mendapatkan apa? Ridhonya Allah Ta'ala, yaitu mendapatkan apa istilahnya, cintanya dari Allah Ta'ala. Dan tidak hanya itu saja, tapi juga menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq ini adalah termasuk orang yang al-atqa, yaitu orang yang paling bertakwa, yang nantinya akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala, yaitu dari api yang menyala-nyala. Hadirin rahimakumullah, maka kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat wala saufa yarda, maka kelak, ya, orang tersebut adalah ridho kepada Allah Ta'ala, Allah pun ridho kepadanya. Ini menjadikan contoh bagi kita sekalian, hadirin rahimakumullah, begitu beratnya memegang syariat Islam pada saat itu, sama seperti kita di akhir zaman ini pun juga berat, begitu banyak godaannya, akan tetapi kita berkeyakinan bahwa apabila kita ini sungguh-sungguh dalam rangka untuk menjalankan kebaikan syariat Islam dengan istiqomah, maka insya Allah senantiasa semoga bersama-sama dengan barisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nanti masuk surga bersama-samanya. Amin Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, Ibu yang saya hormati, saya kira sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Semoga memberikan pemahaman kepada kita sekalian dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita nanti mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.